Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil proyek UTS kami, yakni modifikasi modul ajar pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Adapun anggota kelompok kami, yakni Istiqomah HM, Risa Arianti, Sylvia Rismael Pariani, dan Sri Wahyuni. Baik, yang pertama mengenai identitas modul ajar yang kami modifikasi, yakni modul ajar yang kami modifikasi adalah modul ajar jenjang SMP, fase D dan kelas 7. Materinya adalah Jelajah Nusantara teks deskripsi. Kemudian bagian-bagian yang akan kami modifikasi ada 10 bagian. Pertama adalah kompetensi awal, kedua profil pelajar Pancasila, ketiga, sarana dan prasarana. Keempat, target peserta didik. Kelima, pemahaman bermakna. Keenam, pertanyaan pemantik. Ketujuh, refleksi peserta didik. Delapan, refleksi pendidik. Kesembilan, remedial. Dan kesepuluh, pengayaan. Bagian yang kami modifikasi yang pertama adalah kompetensi awal, kedua adalah profil pelajar Pancasila. Kedua bagian ini terdapat pada informasi pembelajaran. Dapat dilihat dari salindia, kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila sebelum modifikasi dan sesudah modifikasi. Baik, yang pertama kita bahas mengenai kompetensi awal sebelum dimodifikasi, yakni pengertian teks deskripsi. Kemudian setelah dimodifikasi, kompetensi awalnya ialah peserta didik mampu menemukan isi dan informasi eksplisit pada teks deskripsi dan menyimpulkannya melalui kegiatan menjawab pertanyaan dengan tepat. Kemudian, yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Sebelum modifikasi, yakni takwa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif. Setelah dimodifikasi, profil pelajar Pancasila ada 6 poin, yakni pada kegiatan pembelajaran ini akan dilatihkan dimensi profil pelajar Pancasila tentang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, berkebinekaan global dengan melatih peserta didik menghargai dan tidak membeda-bedakan teman dalam kelompok diskusi. Ketiga, mandiri dengan melatih peserta didik untuk mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing peserta didik dalam kelompok. Keempat, bergotong royong dengan berkolaborasi dalam kegiatan menemukan isi dan informasi eksplisit pada teks deskripsi dan menyimpulkannya melalui kegiatan menjawab pertanyaan. Keenam, bernalar kritis dengan melatih peserta didik mengemukakan pendapatnya dengan berani sebelum atau sesudah mendapatkan penjelasan dari pendidik. Keenam, kreatif dengan melatih peserta didik menulis gagasannya mengenai isi dan informasi eksplisit pada teks deskripsi. Baik, selanjutnya masih mengenai informasi pembelajaran pada bagian target peserta didik. Di sini modul ajar dari Ibu Devi memiliki 3 target peserta didik, yaitu peserta didik reguler, kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, dan peserta didik dengan pencapaian cepat. Setelah kami modifikasi, hanya ada satu target peserta didik, yaitu target peserta didik reguler. Hal ini disebabkan karena modul ajar yang Ibu Devi buat ini adalah masih pada pertemuan pertama. Baik, yang selanjutnya adalah pemahaman bermakna dan pertanyaan permantik. Yang pertama adalah pemahaman bermakna pada modul ajar dari Ibu Devi. Bagian ini masih menggambarkan secara umum
masih belum memuat manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelumnya, pemahaman bermakna di sini yang dibuat oleh Ibu Devi adalah peserta didik mampu memahami isi dari teks deskripsi yang dibaca. Setelah kami modifikasi modul ajar tersebut menjadi memahami bahwa teks deskripsi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama mempermudah orang lain memahami gambaran objek yang kita deskripsikan. Yang selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Di sini pertanyaan pemantik masih terlalu umum untuk menanyakan pertanyaan dasar. Nah, dalam modul ajar ini kami eh, modifikasi menjadi pertanyaan yang lebih sederhana dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Nah, sebelumnya pertanyaan pemantik dari modul ajar ini adalah mengapa teks deskripsi penting bagi kita. Nah, setelah kami modifikasi pertanyaan pemantik ini menjadi apa kalian pernah ke Pulau Kembang, kemudian apa saja yang kalian lihat di sana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, refleksi peserta didik dan refleksi pendidik. Pada modul ajar yang dikembangkan oleh Ibu Devi, di bagian kegiatan penutup dikatakan bahwa guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan refleksi. Namun, pada bagian lampiran tidak terdapat refleksi baik untuk peserta didik maupun pendidik. Oleh sebab itu, kami memodifikasi dengan menambahkan refleksi untuk peserta didik dan pendidik pada modul ajar beliau. Nah, refleksi untuk peserta didik yaitu yang pertama, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Yang kedua, apakah terdapat kendala dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Yang ketiga, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kemudian, refleksi untuk pendidik yaitu yang pertama, apakah pembelajaran sudah sesuai dengan rencana? Yang kedua, apakah peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Yang ketiga, bagaimana kesulitan yang dialami selama pembelajaran? Dan yang terakhir, bagaimana langkah untuk memperbaiki hal tersebut? Selanjutnya, pengayaan. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam pembelajaran. Adapun bentuk pengayaan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan konsep tutor sebaya. Peserta didik yang telah mencapai kompetensi yang ditetapkan memberikan bantuan kepada rekannya yang belum mampu mencapai kompetensi yang ditetapkan. Lalu yang kedua, memberikan penguatan secara mandiri melalui penugasan berupa soal esai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian remedial dan pengayaan. Kegiatan remedial dilaksanakan bagi peserta didik yang belum mampu mencapai kompetensi dari pembelajaran. Melalui tutor sebaya apabila peserta didik yang remedial jumlahnya tidak lebih dari 50% jumlah peserta didik di kelas. Lalu bimbingan khusus apabila peserta didik yang remedial jumlahnya sedikit, sekitar 1-5 orang. Lalu pembelajaran dengan model dan metode yang berbeda apabila peserta didik yang remedial jumlahnya lebih dari 50% jumlah peserta didik di kelas. Demikian presentasi kami mengenai proyek UTS, yakni modifikasi modul ajar pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam presentasi kami, baik perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.